Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa ngaji lan ngopi santai dimanapun Anda berada, pada malam ini kita memulai kitab baru, kitab yang pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran. Kenapa yang kemarin ada yang tidak diteruskan? Ya karena memang pembahasannya itu bukan konsumsi umum. Pembahasannya ini kan masalah orang-orang khusus. Kalau Al-Quran ini kan konsumsi umum, dikarenakan salah satu dari tombok hati adalah membaca Al-Quran dan mengangan-angan maknanya. Kita sering membaca Al-Quran tapi tidak tahu artinya, maka kurang afdol rasanya. Walaupun sudah dapat pahala, karena memang Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawatih. Membacanya itu sudah dijadikan sebagai lahan ibadah, membaca Al-Quran. Walaupun tidak paham, asal membacanya benar, sesuai dengan kaidah tajwid, sesuai dengan bacaan Rasulullah. Loh, kenapa tajwid itu kok diidentikan dengan Rasulullah? Apakah tajwid itu sudah ada di zaman Rasulullah? Ya tidak, zaman Rasulullah itu tidak ada ilmu tajwid. Tajwid itu ada untuk mempermudah kita belajar. Awalnya kan orang itu bagaimana bisa tahu bacaan Rasulullah? Ya maka harus dari sanad, harus dari guru. Gurunya belajar ke siapa, ya. Kemudian silsilah gurunya ini sampai pada siapa. Nah, kalau kami punya guru, silsilahnya itu sampai pada Sayyidina Ali, ya. Sampai pada Abu Musa al-Ash'ari. Dua-duanya ini memang hafidh Al-Quran yang sudah mutqin, ya, pembawa sanad Al-Quran, salah satu keduanya ini. Nah, dari situ para imam-imam ini berkumpul. Kan orang mendapatkan sanad Al-Quran itu kan nggak mudah, harus hafal Quran gitu. Jadi bukti audio dari Rasulullah kan nggak ada, bukti visual cara Rasulullah membaca kan nggak ada, maka kita mengetahuinya kan dari guru. Lah terus kemudian kadang-kadang gurunya kalau salah, ya muridnya nggak akan benar gitu loh. Gurunya kurang mahir, berani-berani mengajar, maka muridnya nggak mahir, ya, nggak akan bisa melebihi gurunya. Maka para qurra atau para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran yang sudah standarnya standar internasional, ya, zaman dahulu mulai dari Syekh Jurjani, kemudian Sohibul Matan Jazariyah, itu semuanya Hidayatus Sibyan, itu membuat metode dengan mengumpulkan beberapa ahli-ahli pembaca Al-Quran. Kemudian riwayat bacaan ini seperti ini, kemudian dibentuk satu sistem, ya. Kalau ada nun mati bertemu dengan wawu, maka bacaan apa? Bertemu dengan ini bacaan apa? Nah, tajwid itu untuk memudahkan kita mempelajari Al-Quran dalam segi bacaan. Nah itu. Nah, jadi tajwid itu ya sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu lahirnya dari riwayat para pembaca Al-Quran, ya,
yang mendapatkan ilmu dari guru-gurunya, katanya bacaan Rasulullah seperti ini. Nah, itu. Soalnya kita kalau mau menemukan audionya kan nggak mungkin. Nah, zaman Rasulullah nggak ada tape recorder, ya. Nggak ada WA, nggak ada apa perekam suara, nggak ada. Jadi yang merekam itu adalah ya para rawi-rawinya, orang-orang yang bercerita tentang Rasulullah, ya. Para sahabat dulu tentunya. Dan untuk malam ini yang kita baca yang familiar dulu. Nah, kalau Al-Fatihah ini kan sudah ada di short video, ya. Ada di video pendek. Nah, yang malam ini yang kita pelajari tafsirnya adalah dari juz amma dulu. Ya, ini karena memang juz ini memang familiar, ya, sering terdengar di telinga kita, ya. Disetel di masjid-masjid, disetel di madrasah-madrasah, ya, untuk membimbing anak-anak belajar. Nah, ini memang sangat familiar kalau juz amma. Langsung saja kita baca dari surat An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Ayat pertama, amma yatasaalun. Nah, amma ini adalah kalimat, ya, terdiri dari dua kalimat amma itu. An atau huruf jar dengan ma. Ma itu aslinya kalau tidak bertemu dengan huruf jar, maka ada alifnya. Jadi ini bukan kata kerja, ya, bukan amma ya ummu, bukan. Tapi ini an dengan ma. Kemudian digabung jadi satu, diidghamkan, nunnya dihilangkan, dan alifnya di belakang mim ini dihilangkan. Alifnya, ma-nya itu adalah kata interrogatif atau kata bertanya, kan, ya. Untuk apa, istifham, interrogatif, ya, bertanya itu. Nah, itu ketika ma interrogatif atau ma istifhamiyah ini bertemu dengan huruf jar, maka alifnya itu dihilangkan. Artinya adalah tentang apa mereka saling bertanya. Jadi dalam tafsir yang saya baca, an ayyi syai'in yatasaalu ahlu Makkah fima bainahum ingkaron wastihzaan. Ya. Surat An-Naba ini disebut juga sebagai surat At-Tasaul. Kemudian disebut juga surat Amma. Surat ini diturunkan di Mekah. Maka yang dimaksud dengan amma yatasaalun, siapa yang saling bertanya, itu adalah penduduk Mekah. Penduduk Mekah ini saling bertanya tentang apa? Anin naba'il azim, dari berita yang besar, atau berita yang luar biasa. Di sini kalimatnya adalah interrogatif pertama, kemudian yang di belakang anin naba'il azim itu adalah jawabnya. Di sini yang bertanya adalah Allah. Bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijawab sendiri oleh Allah.
Ini sama dengan ayat-ayat yang ada pertanyaannya, limanil mulkul yaum. Ini Allah yang bertanya, kemudian Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahhar. Jadi penduduk Mekah itu bertanya tentang sebuah berita yang luar biasa. Nah, berita yang luar biasa ini tentang apa berita yang luar biasa ini? Nanti diterangkan dengan di ayat setelahnya. Tapi yang jelas orang penduduk Mekah ini ketika mereka saling bertanya, ini mereka ini reaksinya macam-macam. Alladzihum fihi mukhtalifun, yaitu sesuatu yang mereka berbeda-beda di dalamnya. Dalam menanggapi atau reaksi mereka itu berbeda-beda. Wal khabarul azim huwa yaumul qiyamah. Al khabar al azim yang dimaksud atau an-naba'il azim, naba itu dengan khabar maknanya sama. Yang dimaksud adalah hari kiamat. Ini pendapat pertama. Hari kiamat itu merupakan kabar yang luar biasa. Terus faminhum man jazama bistihalatihi fayaqulu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Tafsir dari mukhtalifun, mereka ini reaksinya macam-macam. Sebagian dari penduduk Mekah ini ada yang mantep bahwa kiamat itu mustahil. Ada kiamat itu mustahil ya. Nah, mereka berkata in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kemudian wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka berkata hidup ini adalah hidup dunia. Hidup dunia kita ini kita akan mati, kita hidup, kita dimakan oleh waktu dan kita tidak akan dibangkitkan. Itu reaksi mereka ya. Nah, tapi sebagian ada yang ragu-ragu. Wa minhum man syakka fi wuqu'ihi fayaqulu ma nadri mas-sa'ah. Inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin ya. Nah, mereka ini ada yang masih ragu-ragu. Artinya memang mereka ini tidak punya informasi sama sekali tentang hari kiamat. Jadi masih penasaran. Jadi apa itu ya kiamat itu? Mungkin seperti ini, mungkin seperti itu. Tapi kami masih belum yakin. Ini kurang informasi ya. Waqila al-khabarul azim huwal Qur'an. Ya. Terus ada pendapat kedua, an-naba'ul azim atau al-khabarul azim, ini yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, itu. Sampai reaksi penduduk Mekah ketika mendengarkan Al-Qur'an itu juga macam-macam. Fa inna ba'dhum ja'alahu sihron wa ba'dhum ja'alahu syi'ron wa ba'dhum qala innahu asatirul awwalin ya. Reaksi dari penduduk Mekah ada yang mengatakan sebagai sihir. Ini Al-Qur'an adalah sihir. Soalnya orang Arab ketika diperdengarkan Al-Qur'an mereka itu pasti terpaku. Karena apa? Susunan bahasanya, fasohanya luar biasa, melebihi mereka. Orang Arab zaman dahulu itu punya fasohah yang luar biasa. Jadi maksudnya gaya bahasa yang indah. Fasohah itu, gaya bahasa yang indah, yang enak, itu merupakan kebanggaan orang Arab. Dan Al-Quran menjatuhkan semuanya. Akhirnya mereka, aduh, ini sihir ini. Ketika diperdengarkan Al-Quran, mereka semuanya itu pasti terpaku, pasti seperti terbawa ke alam lain, seperti itu. Pernah ada ya, mungkin antum semuanya lihat yang di channel-channel Al-Quran yang di Barat itu
ada orang disuruh mendengarkan Al-Quran, pasti hatinya bagaimana, bergetar itu. Kemudian seperti terbawa ke alam lain, seperti itu. Sampai ada sebuah cerita ya. Abu Jahal dengan Abu Lahab. Walaupun mereka ini adalah musuh bebuyutan, ya, dedengkot-dedengkot apa pembenci Rasulullah, tapi mereka ini suka mendengarkan Al-Quran. Anehnya itu, ya. Karena gaya bahasanya itu unik, ya. Gaya bahasa Al-Quran itu seperti mudah, ya. Sepertinya mudah untuk mudah untuk diingat, kemudian nggak rumit-rumit, kosakatanya juga nggak rumit-rumit, simple tapi padat dengan makna. Aneh itu bahasanya itu. Al-Quran Jawami'ul Kalim. Jadi Abu Jahal dengan Abu Lahab pernah suatu ketika itu janjian. Kamu suka dengarkan Al-Quran ya? Iya. Hati-hati loh. Kamu nanti kena sihir. Jadi ini ya, dedengkot ini yang mengatakan Al-Quran itu sihir. Ya kamu juga kok. Kamu juga suka dengarkan Nabi baca Al-Quran kok. Hati-hati kamu kena sihir nanti. Ya sudah, kita tidak usah baca. Khawatirnya kena sihir. Nah, tapi lama-lama namanya juga mereka seneng ya, ketagihan ya, dengan bacaan Al-Quran. Lama-lama ya kangen juga ya. Yang namanya Abu Jahal ini kangen. Tuh, mau dengarkan Al-Quran tapi takut ketahuan Abu Lahab. Akhirnya ya sudah, tengok kanan kiri, nah, lihat situasi, kelihatannya Abu Lahab nggak kelihatan. Abu Lahab kayaknya nggak keluar rumah. Saya mau sembunyi-sembunyi mendengarkan Al-Quran. Di mana Nabi membaca itu? Kelihatannya di rumah yang sebelah sini. Akhirnya datang mengendap-endap. Kok kurang jelas? Pindah ke sebelah yang lain. Di situ menemukan orang yang sudah tertutup dengan kain seperti ini. Orang Jawa bilang kerungkupan itu. Pakai itu ya. Lalu ini siapa ini di depan saya, kata Abu Jahal. Ditepuk. Bak. Ngapain lo? Kalau orang Betawi ya, ngapain lo? Begitu menoleh ternyata Abu Lahab. Lu, katanya kamu nggak mendengar Al-Quran lagi, takut kena sihir. Lah kamu ngapain ke sini? Ayo, mau dengarkan juga ya. Iya, katanya gitu. Lucu. Jadi tersihir bahasanya. Al-Walid bin Al-Mughirah itu. Ketika diperdengarkan Al-Quran, menangis itu. Walaupun akhirnya kafir. Masya Allah. Jadi Al-Quran ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian ada yang mengatakan sebagai syair. Ya. Syair. Tapi jelas Al-Quran itu bukan syair. Kalau syair itu kan seperti nadhoman. Ya. Ada qofiyah, ada syatar awal, ada syatar tsani. Ya. Seperti nadhoman alfiyah, syair alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Seperti itu syatar awal dengan syatar tsani. Ya. Nah, di belakangnya atau qofiyahnya itu ki, yang depan ki, yang belakang ki. Ini namanya bahar wajaz ya, dalam ilmu syair. Ya, Al-Quran nggak seperti itu. Kadang-kadang ya belakangnya itu nun, kadang ya bukan nun. Ada yang belakangnya itu mayoritas mim. Ada, yaitu surat Muhammad ya. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Ya. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kafaru anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Akhir ayatnya mim kebanyakan. Hanya sedikit yang berakhir dengan ha. Jadi kata-katanya mim semuanya. Dari awal sampai akhir itu mayoritas pakai mim. Kemudian memang ada yang seperti syair Al-Quran itu. Tapi secara keseluruhan Al-Quran itu bukan syair. Seperti di surat Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini mizannya atau timbangannya mirip. Itu. Seperti syair memang, tapi
wa ma yambaghi lah ya. Dalam hal apa surat Yasin itu Nabi wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambaghi lah. Kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi dan itu tidak layak. Tidak seyogianya Nabi itu belajar syair. Katanya seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu asatirul awwalin ya, atau cerita-cerita orang-orang dahulu. Ya memang Al-Quran itu cerita-cerita orang dahulu. Tapi tujuannya diceritakan supaya diambil ibrah, diambil pelajaran. Contohnya kisah Nabi Lut, yang nikah sesama jenis. Kisah bukan nabinya maksudnya, umatnya yang menikah sesama jenis. Kemudian kaum Madian ya, yang suka curang dalam perdagangan, dalam timbangan, dalam ukuran suka curang. Kemudian ada kaum Ad dengan postur tertinggi ya, sampai berapa puluh meter tingginya ya. Kemudian ada kaum Tsamud, ahli arsitektur ya, bisa membangun, bisa memahat gunung dengan bagus ya, di Jordania sana ya tempatnya. Kemudian kaum Nabi Lut itu juga di Jordania, di Bahrul Mayyit atau Laut Mati. Itu memang isinya memang cerita. Tapi intinya adalah memberitahu, kamu jangan tiru-tiru orang-orang ini loh ya. Nanti bisa kayak gini loh, konsekuensinya bisa kayak gini. Bagaimana kalau orang itu pongah atau sombong seperti kaum Ad? Konsekuensinya dijatuhkan oleh Allah. Kaum Ad itu memang tiada tanding, tiada banding. Tapi cara menjatuhkannya dengan angin. Ditiup angin yang tidak terlihat biasanya dihirup ya, ternyata bisa menjadi senjata yang mematikan. Diterbangkan ke atas langit lalu dihempaskan ke bumi. Ini jangan contoh kaum Ad yang super pongah seperti itu ya. Kemudian kaum Tsamud ya, yang membanggakan bangunan fisiknya. Kaum Tsamud ini adalah bangsa cerdas. Mereka belajar dari kaum Ad. Kaum Ad ini ketika mereka membangkang, mereka diterbangkan angin. Kalau kita supaya tidak diterbangkan angin, jangan buat rumah yang dari kayu. Tapi buatlah rumah yang nggak bisa diterbangkan angin. Kalau kita bangun rumah kayak gini, tembok gini ya, ada angin ribut atau angin puting beliung. Oh, kalau JTV itu kusru ya, pentil mumet katanya. Ini pasti gendengnya ini pada terbang ya. Kemudian piannya ini atau kok bahasa plafonnya ini juga hilang nanti kalau kena angin. Nah, mereka membuat rumah dari gunung. Silakan tiup saja sekencang-kencangnya, maka gunung ini tidak akan terangkat. Tapi mereka ya, gara-gara kekufurannya dihancurkan oleh Allah dengan teriakan, dengan suara ledakan besar atau teriakan dari malaikat Jibril. Jebol semuanya ya. Nah, mudah sekali Allah menghancurkan orang ya, menghancurkan dengan cara apa saja yang tidak terduga ya. Nah, intinya memang cerita, tapi itu mengandung pelajaran. Ketika mereka melawan utusan Allah, mereka begitu sombong, begitu pongah, maka ditumpas oleh Allah dengan cara seperti ini. Ya, kemudian kaum Sadum atau kaumnya Nabi Lut, yang desanya dibalik, ya, kotanya dibalik, kemudian berubah menjadi Bahrul Mayyit atau Laut Mati dengan kadar garam tinggi, itu juga menjadi sebuah pelajaran untuk umat-umat setelahnya. Dan tempat-tempat itu memang sering diceritakan dalam Al-Quran. Karena apa? Lokasinya memang dekat dengan penduduk Mekah dan Madinah. Lokasinya dekat dengan Hijaz atau dengan Jazirah Arab. Nah, Jordania kan dekat. Kemudian Ahqaf, tempatnya tempatnya kaum Ad, Ahqaf Yaman.
itu juga nggak jauh dari kota Mekah, ya, nggak jauh itu. Jadi rata-rata orang Mekah itu tahu lokasi-lokasi situs-situs itu tahu semuanya. Jadi diceritakan ini loh. Ya. Kemudian ada cerita rahasia yang hanya orang Israel yang tahu, Bani Israel saja yang tahu. Kemudian diceritakan oleh Nabi, mereka semuanya terbelalak. Yaitu manusia yang berubah menjadi kera. Nah ini memang cerita, jadi Allah itu menurunkan Al-Quran ya, supaya enak, ya, tidak membosankan. La yumallu sama'uhu. Ya. Al-Quran itu kalamun qadimul la yumallu sama'uhu, maka dimodifikasi dengan bentuk cerita. Ya. Cerita yang mengandung pelajaran. Tapi kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu semuanya fakta. Jadi jangan dianggap, kan pernah ya, ada orang yang mengatakan bahwa kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran itu belum tentu bisa diverifikasi. Ada itu memang ya, golongan Islam liberal itu bilang seperti itu. Maka ini termasuk kategori ragu terhadap Al-Quran. Makanya dalam surat Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fih, ya. Itulah kitab yang hebat, kitab yang luar biasa, yang tidak ada keraguan. Intinya jangan ragu. Ini semuanya bisa diverifikasi, bisa ditemukan faktanya. Faktanya ketemu satu persatu ya, mulai dari tengkorak kepala kaum Ad yang besarnya sama dengan bulldozer itu. Ketemu semuanya. Nah ini dimodifikasi seperti itu supaya ketika mendengarkan itu tidak bosan, enak, ada cerita, dan untuk mudah dihafal. Orang kalau tahu maknanya, menghafal Al-Quran itu lebih mudah daripada yang belum tahu. Ini pengalaman soalnya. Pengalaman. Dan ketika orang itu ketika nahwu shorof sudah menguasai, maka dalam menghafal itu minim kesalahan. Soalnya ketika ada yang tidak tahu artinya menghafal Al-Quran, banyak kesalahannya ya. Nanti di surat yang di belakang itu ada yang wana'amahu dibaca wana'amahu gara-gara nggak paham dengan sorofnya. Nah, jadi reaksi dari orang-orang Mekah, orang-orang Arab Mekah ini bermacam-macam. Wakilah yang pendapat pertama An-Nabaul Azim, ini adalah hari kiamat. Kemudian pendapat yang kedua adalah Al-Quran. Terus kemudian pendapat yang ketiga, nah ini ruwiya annan nabiyya lama da'ahum ila tauhid wa akhbarahum bil ba'thi ba'dal maut wa tala alaihimul Qur'an ja'alu yatasa'aluna bainahum fayaqulun madza ja'a bihi Muhammad wa yas'aluna ar-rasula wal mu'minin anhu istihza'an. Nah ini masih terusan dari pendapat yang kedua, ketika diajak untuk bertauhid kepada Allah dan memberi kabar tentang hari kebangkitan setelah mati dan membaca ayat Al-Quran, maka penduduk Mekah ini saling bertanya di antara mereka. Mereka berkata, apa ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ini saya, yang mengatakan Nabi itu saya, tapi kalau orang Mekah enggak. Nah saya menirukan ucapan mereka ini enggak boleh. Apa yang dibawa Muhammad ini? Saya merasa ini saya nggak bisa, nggak nyampe hati saya mau mengatakan seperti itu ya. Nah, jadi karena itu bentuk sebagai penjambalan dalam bahasa Jawa ya, kurang sopan kepada Nabi. Apa yang dibawa Nabi itu? Nah, kemudian mereka bertanya kepada Rasul dan bertanya kepada orang-orang yang beriman kepada Rasul, kepada Nabi sendiri. Tapi pertanyaannya pertanyaan yang sifatnya menghina. Kadang-kadang orang itu bertanya kan ingin tahu. Yang banyak itu ingin tahu. Tapi bertanya itu kadang-kadang tidak butuh jawaban sebenarnya.
Bertanya itu sebenarnya tidak membutuhkan jawaban untuk mengingatkan orangnya yang ditanya. Seperti alam nasyrah laka sadrak. Apakah kami belum membuka hatimu? Belum melampangkan dadamu, wahai Nabi. Nah itu kan ada itu seperti itu. Tadi pertanyaan itu sifatnya mengingatkan yang ditanya. Kemudian ini bertanya tapi sifatnya itu menghina. Apa itu? Nah, ini jadi kurang lebih seperti itu ya reaksinya ya. Apa mimiknya seperti itu. Al-Quran. Oh, boy. Kiamat. Brek. Kayak gitu orang Jawa. Nah ini ya. Waqila an-naba'ul azim huwa nubuwwatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzalika li annahum ajibu min irsalillahi Muhammadan ilaihim. Qara'a Ikrimah wa Isa Ibnu Umar amma bil alifi al asli wa ani bani Katsir annahu qara'ahu amma biha is-sakti. Kemudian pendapat yang ketiga, an-naba'ul azim ya, adalah kenabian dari seorang pria yang pernah mengguncang kota Mekah. Ya. Kenabian ya. Orang yang dulu dielu-elukan, sangat disayang oleh penduduk Mekah, tiba-tiba mengaku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang percaya, Sayyidina Abu Bakar langsung percaya. Ada yang dan banyak yang tidak percaya. Contohnya ya abu-abu itu, Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian Abu Sufyan meskipun menjadi mertua Rasulullah ya, tapi akhirnya masuk Islam juga ketika pembukaan kota Mekah ya. Ya, jadi golongan itu tidak percaya. Masa Nabi potongannya kayak gini? Ada yang bilang gitu. Masa Nabi kok seperti ini, seperti ini? Harusnya Nabi itu kalau memang benar, ya, memang benar diutus oleh Tuhan semesta alam. Bukan dari manusia, harusnya malaikat yang turun dari langit. Mereka seperti itu ya. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula. Jadi mereka itu menyaksikan bahwa Nabi itu dari manusia. Itu yang membuat heboh ya. Harusnya kalau utusan Tuhan ya jelas malaikat gitu. Intinya meskipun ada tiga pendapat, tapi tiga-tiganya ini merupakan suatu kabar yang luar biasa ya. An-naba'ul azim, sesuatu hal yang luar biasa. Yang luar biasa ketika didengarkan oleh orang Arab. Dan sampai sekarang pun ya, tiga-tiganya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa an-naba'ul azim itu adalah hari kiamat. Hari kiamat itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Coba kiamat kecil, ya. Letusan atau erupsi Gunung Semeru. Berapa tahun yang lalu, Mas Razi? Tahun berapa itu? 2021 ya. Erupsi atau 2021 erupsi Gunung Semeru. Itu sudah heboh. Kemudian pembunuhan Salim Kancil yang kepalanya yang awalnya dibacok, tidak mempan, dicangkul, digergaji, diseret pakai sepeda motor, dan yang terakhir ditumbuk pakai batu kepalanya, baru mati. Ternyata kesaktian Salim Kancil itu hanya berlaku untuk senjata tajam, bukan senjata tumpul. Itu sudah menggegerkan dunia, apalagi kiamat. Kiamat itu Masya Allah ya. Nah, ketika seluruh alam semesta dihancurkan, ya jelasnya heboh lagi sampai wataronna sasukaro wa mahum bisukaro. Manusia itu terlihat seperti orang yang mabuk.
Padahal mereka nggak mabuk, linglung manusia itu bingung mau lari kemana. Bencana datang dari segala penjuru. Dari gunung datang, dari langit datang. Dari langit itu langitnya berubah menjadi merah, meleleh. Kemudian benda-benda langit berjatuhan ya. Kemudian dari laut juga ada. Jadi mau berlindung kemanapun itu tidak bisa. Ya, itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Al-Quran juga kitab yang luar biasa. Al-Quran itu. Coba ya, kabar-kabar yang terdahulu dan yang akan datang. Semuanya itu tersirat dalam Al-Quran. Seperti contohnya orang menjadi kera. Itu kan hanya kabar itu hanya diketahui oleh Bani Israel dan tidak boleh diungkap, jangan sampai ketahuan. Ternyata diungkap oleh Nabi, oleh musuh mereka, musuh Yahudi ya. Diungkap oleh Nabi, kaget. Kok bisa turun ayat yang menceritakan kabar dari mereka. Kemudian kabar-kabar yang akan datang yang diceritakan dalam Al-Quran juga banyak ya. Kemunculan ini, kemunculan itu ya. Nah, dalam satu ayat ya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid ya. Akan kami perlihatkan kepada mereka ya tanda-tanda kebesaran kami di seluruh penjuru. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri. Akan diperlihatkan semuanya oleh Allah lewat ayat-ayat Al-Quran. Kalau semua ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan kejadian-kejadian yang di bumi ini sudah terverifikasi tanpa terkecuali, maka berarti cerita hidup di dunia ini sudah tamat. Itu ya. Cerita hidup di dunia ini sudah tamat ya. Al-Quran mensiratkan atau mengisyaratkan kemunculan pesawat terbang. Ada itu. Al-Quran mengisyaratkan bahwa di atas atmosfer hampa udara. Ada ayatnya. Kemudian munculnya mobil, munculnya macam-macam. Itu juga ada tersirat dalam Al-Quran. Hanya saja kita yang masih kurang ilmu untuk menggalinya. Tapi lambat laun semuanya akan terbukti. Akan terkuak semuanya. Ayat-ayat Al-Quran itu ini menandakan kemunculan apa, maka semuanya akan terbongkar. Ketika semuanya sudah terbongkar, Masya Allah ya, itu berarti sudah habis waktunya hidup di dunia ini. Ceritanya sudah habis. Itu. Alladzihum fi mukhtalifun ya, kalla saya'lamun ya. Jangan seperti itu. Maksudnya kalau bertanya ya harusnya apa? Bertanya itu harusnya adalah mencari jawaban atau menghilangkan kebodohan. Kalau bertanya, jangan bertanya tapi nada menghina atau bertanya karena mengingkari. Jangan seperti itu ya. Mereka akan segera tahu. Kalla saya'lamun ya. Artinya saya alamun ya, ini kita bongkar sedikit masalah tata cara bahasa Arabnya ini atau nahwunya, nahwu sorofnya. Saya alamun ini dari kata ya'lamu, alima ya'lamu, kemudian dikasih wawu dan nun menandakan bahwa yang akan tahu itu orangnya banyak. Kemudian sin ini adalah huruf tamfis ya. Yang huruf ini fungsinya adalah bahwa kata kerja ini, kata ya'lamun itu zamannya akan segera datang. Karena ya'lamu atau fi'il mudhari ya, dalam nahwu shorof, fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang punya zaman sekarang dan akan datang. Kalau ya'lamu dia sekarang sudah sedang tahu ya, dia tahu ya. Ya ta'allamu dia sedang belajar atau ya ta'allamu dia akan belajar. Tapi ketika diberi sin, maka
akan segera tahu. Tuh. Kalau dikasih saufa, suatu saat akan tahu. Gitu. Kalau saufa itu masih saufa ta'lamuna may ya'tihi 'adzabu yukhzih, itu saufa ta'lamun itu menandakan bahwa masanya tidak segera, suatu saat. Nah, kemudian kalau sin ini segera, saya alamun akan segera tahu nanti, itu ya. Kemudian alam naj'alil arda mihada, waktunya sudah malam, monggo kopine Mas Rozi diambil ya. Kita meneruskan kitab Fathul Qorib ya. Nah, videonya